semuanya. Berjumpa kembali bersama kami dalam podcast Sosius Tabula. Pada kesempatan kali ini kita mau ngebahas isu yang sedang marak nih di sekitar kita. Wah, kira-kira isu apa ya? Nah, isu itu adalah tentang remaja, yaitu tentang remaja di era globalisasi. Tapi sebelum kita mulai masuk ke pembahasannya, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Zakia Nera sebagai pembawa acara pada podcast kali ini. Dan rekan saya, Alisa Nur Syifa sebagai pembawa acara juga pada kali ini. Nah, kita kan udah memperkenalkan diri nih. Tentu saja kalau misalnya kita ngobrol, kita nggak sendiri nih. Di sini ada bintang tamu kita yang sangat menginspirasi kita dan keren banget. Ini dia Ibu Evilita Utami selaku guru bimbingan konseling SMA Negeri 1 Kota Cirebon. hai Bu. Mari kita mulai dengan memahami apa itu globalisasi. Nah, pengertian globalisasi ini sendiri sebagaimana yang kita tahu adalah ketika masyarakat telah mengalami keterbukaan informasi. Globalisasi ini telah banyak mempengaruhi berbagai aspek masyarakat, tidak terkecuali dengan remaja saat ini. Dari mulai lifestyle, fashion, dan lain-lain. Nah, untuk itu juga kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Evilita Utami. Menurut pandangan Ibu sendiri, bagaimana sih globalisasi telah mempengaruhi remaja saat ini? Oke, sebelumnya perkenalkan dulu seperti yang tadi disampaikan ya, saya Bu Evi, saya guru BK di SMA 1 Cirebon. Terima kasih atas kesempatannya bisa bincang-bincang di sini ya tentang membahas tentang dunia kita, dunia kalian sendiri ya, tentang globalisasi. Jadi kalau bicara tentang globalisasi itu keniscayaan, mau tidak mau memang itu yang dihadapi oleh remaja zaman sekarang ya, kerasa kan sama kalian juga ya. Yeah. Oke, jadi globalisasi sendiri itu seperti dua sisi mata uang ya. Ada sisi positif dan pastinya ada sisi negatifnya. Itu jadi bergantung bagaimana cara kita menyikapinya ya. Yeah. Globalisasi itu sendiri kan bukan hanya pertukaran informasi, tapi terkadang budaya juga, pemikiran juga, dan sistem sosial juga. Itu Betul. globalisasi. Dampak positifnya memang sangat-sangat terasa ya. Iya. Sekarang anak-anak remaja itu menjadi jauh lebih cerdas dengan informasi yang mengalir begitu deras ya. Jadi untuk mendapatkan informasi nggak usah jauh-jauh, semua ada di genggaman tangan, ya nggak ada di HP gitu ya. Bagaimana mau tahu tentang dunia dari dunia timur sampai ke barat itu ada di HP. Itu derasnya informasi masuk ke dalam pemikiran anak-anak remaja. Termasuk bagaimana mau kuliah itu bukan lagi mencari info, bukan hanya mencari info di sekolah, di guru BK, tapi juga bisa mengakses sendiri dari HP gitu ya. Dulu mah pendaftaran aja sulit gitu ya. Nah sekarang mah bisa diakses sendiri. Kemudian beasiswa, kan sekarang untuk nyari beasiswa di Jepang, Tanoto Foundation, nyari beasiswa di Turki, nyari beasiswa di UGM, itu semuanya semua informasi itu ada di genggaman tangan. Itu efek positifnya ya. Positif. Lalu kemudian juga yang kedua efeknya juga, jadi kita remaja itu sudah mulai bisa membangun social networking, itu bukan hanya skala nasional tapi juga skala internasional. Jadi teman mungkin awalnya Cirebon doang gitu ya, bisa punya teman juga yang dari Jogja. Bahkan bisa berteman dengan orang Turki, orang Amerika, Australia dan sebagainya. Dan ini menjadikan berefek kepada mencari informasi, mencari kerja, mencari relasi itu bukan hanya sempit di dalam kota atau di dalam negeri, tapi juga bisa sampai keluar negeri. Lalu kemudian yang ketiga juga efeknya kita tidak ketinggalan informasi, termasuk arus-arus informasi isu-isu nasional atau isu-isu internasional yang sedang terjadi, kita pasti paham gitu ya. Misalnya ketika isu Palestina, kalau tanpa medsos kita nggak akan pernah tahu kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin mungkin gerakan boikot, gerakan sedekah untuk orang Palestina itu tidak akan terjadi secara masif tanpa adanya informasi yang begitu luas. Nah, tapi otomatis dampak negatifnya pun ada gitu ya. Mulai dari masa remaja itu kan masa pencarian identitas ya. Iya.
Nah, mulai dari krisis identitas. Anak remaja teh sudah mulai lupa saya tuh sebenarnya orang mana gitu. Kadang orang Cirebon tapi gayanya Korea gitu kan, nggak bisa kayak gitu ya. Kita itu tetap orang Indonesia, kita dengan budaya ketimuran kita dan yang terkenal dengan adat dan sopan santunnya. Nah ini yang hilangnya. ini yang mulai hilang. Generasi instan gitu ya, nggak mau ribet. Nah ini kan efek dari globalisasi juga, nggak mau ribet. Sementara yang namanya sopan santun itu terkadang harus sedikit ribet gitu ya, beda dengan Gen Z yang seneng instan, males lah basa-basi. Nah itu yang mulai kerasa ya. Lalu kemudian efek yang kedua itu keranjingan HP gitu ya. Nah ini efek yang keduanya itu yang sudah mulai meresahkan ya. Anak bisa lupa dengan dunia nyata tapi begitu aktif dengan dunia maya. Nah ini yang sangat ironis gitu ya. Anak bisa kesepian di tengah keramaian tapi bisa ramai di tengah sepi. Di dalam kamar pun dia bisa kemana-mana. Nah ini yang harus diantisipasi. Jelajahi di dunia sosmed ya Bu ya. Itu tapi dia nggak suka ngomong. Tapi kalau di medsos mah seru gitu kan, banyak ditemukan ya remaja-remaja yang seperti itu ya. Nah itu terus belum lagi keranjingan Mobile Legend atau apalah game-game yang seperti itu yang menghabiskan banyak waktu dan berdampak pada anxiety atau kecemasan pada remaja itu sendiri. Dan yang paling terakhir juga yang ini harus mulai diantisipasi karena arus informasi itu begitu deras, gaya hidup tadi kan disinggung ya sama moderator juga, MC juga, bahwa arus hidup lifestyle yang mulai berubah gitu ya. Anak sekarang, remaja sekarang, aduh kalau nggak pakai iPhone 15 Pro Max, kayaknya gimana gitu ya. Gengsi. Nah, FOMO akhirnya jadi pengen gaya hidupnya berubah, lifestyle-nya yang berubah dan bela-belain dengan cara apapun. Makanya marak nih sekarang yang namanya pinjol dan sebagainya. Itu salah satu dampak dari kemudian kalau nggak bisa FOMO temennya kayak gimana gitu ya, itu keresahan. Jadi yang namanya miskin itu bukan nggak bisa makan tapi nggak punya iPhone 15 Pro Max, bukan yang nggak bisa sekolah tapi yang nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri pas liburan. Itu karena apa? Karena arus hedonisme, lifestyle dan flexing itu beredar di dunia maya. Nah ini yang terjadi dampak negatif dari globalisasi itu sendiri. Itu mesti sadar gitu kondisi itu. Gitu. Terus apakah Ibu punya pengalaman yang sampai saat ini masih Ibu ingat mengenai sikap remaja tuh yang paling meresahkan di era global ini Bu? Ya mulailah, kalau contoh ya tadi ya, efek dari mulai gaya hidup yang berubah gitu ya, bagaimana konformitas si remaja itu tidak berdaya ngikutin arus teman-temannya. Misalnya contoh aja, Ibu dulu pernah ada anak nggak mau berangkat ke sekolah, sampai berapa hari gitu ya. Pas udah gitu kan home visit tuh, udah ditanya tuh kenapa anak ini nggak masuk. Pas udah home visit, pas ditanya padahal dia tuh pengen HP-nya sama kayak temennya dan orang tuanya teh nggak mampu gitu. Udah mau tahu dia mau dapat. Iya pokoknya teman-teman saya tuh semuanya iPhone, saya juga pengen iPhone kayak gitu. Pernah juga ada kasus pengen kan dia anak basket gitu ya. Ini nyata gitu ya. Jadi nggak mau berangkat teh karena teman-temannya pada sepatunya yang Nike yang asli yang harganya 3 jutaan gitu ya, sementara gitu. Dia yang KW berapa gitu. Nah ini tuh dulu mah nggak pernah ditemukan masalah kayak gini tuh. Kalau dulu mah masalah udah aja bersyukur. Dulu mah masalah nggak bisa berangkat teh, nggak ada ongkos gitu kendaraan ya. Gitu. Sekarang mah masalahnya seperti ini yang terjadi pada remaja. Efek ekses negatif dari globalisasi pada remaja. Tapi cara Ibu mengatasi anak-anak yang kayak gitu tuh gimana sih Bu? Nah ini ya termasuk jadi supaya dua sisi mata uang dari globalisasi itu tidak terekses secara signifikan, secara negatif gitu ya. Jadi memang disinilah peran guru, di sini peran orang tua ya. Yang paling penting itu kan yang kita itu perlu menyadarkan pada remaja bahwa kita itu punya identitas dan budaya sendiri. Tidak semua budaya atau konsep yang ada di luar negeri itu yang ditularkan dari luar budaya kita itu bisa kita serap 100%. Bisa kita Intinya ikuti. itu lebih kepada diajak diskusi. Inilah pentingnya
orang tua di sekolah dan orang tua di rumah itu untuk banyak bicara, banyak ngobrol dengan anak remaja, sehingga ya usahakan paling enggak kan ada gerakan tuh abis maghrib sampai jam 9 malam itu stop gadget, simpen dulu HP-nya. Ketika makan di meja makan simpen HP-nya, ngobrol bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, perkenalkan. Apalagi kita misalnya sebagai orang muslim gitu ya, kita tuh muslim, kita tuh Ada kewajiban juga. ada kewajiban seperti ini, ada hal yang harus kita hindari. Nah ini basic-basic. Jadi kalau ibu cara ngadepin anak-anak yang terkena ekses negatif dari globalisasi ini adalah diajak diskusi, baik sama ibu dan orang tuanya juga, karena orang tua kan sebagai madrasah pertama ya, sekolah pertama di rumah gitu. Disatukan visi orang tua di sekolah dan di rumahnya bahwa dalam Islam itu kita harus punya identitas bahwa kita sebagai kaum muslim, kita harus tahu mana yang hak, mana yang batil. Gak semuanya yang dibawa sama K-pop itu bagus, tapi ada yang negatif. Jadi intinya harus ada filter, Terus yang kedua juga itu nilai-nilai bahwa kita mah sebagai orang timur, sopan santun itu penting, qanaah, merasa diri, bersyukur juga itu adalah hal yang penting. Nah itu yang perlu ditanamkan kepada remaja seperti ini. Intinya harus punya filter. Boleh berpikirnya global tapi tetap jadi think globally but act locally. Jadi berpikirnya boleh global, boleh internasional, tapi tetap bertingkah itu kita harus secara lokal. Kita orang Cirebon, kita sangat kental dengan sopan santun, kita sangat kental dengan bagaimana cara menghormati orang tua, hidup sederhana dan sebagainya. Itu paling sering diajak diskusi. Karena remaja sendiri kan memang dia lagi pencarian identitas sendiri. Kalau tanpa dikawal, tanpa didampingi, tanpa diarahkan, maka mereka tersesat. Gitu. Terus bukan tadi ibu bilang kita tuh harus dibimbing, diarahkan, terus juga kita harus menemani remaja tuh bercerita, diajak ngobrol. Tapi misalnya remaja ini nih tidak mendapatkan itu semua. Nah, menurut ibu gimana sih cara menghadapi tantangan itu agar kita tuh bisa lebih baik gitu remaja, gak mengikuti aliran negatif juga. Ya intinya selain kalau tugas orang tua di rumah dan di sekolah itu kan tugasnya itu mendampingi ya. Dan kalau untuk remaja tugas yang kedua itu adalah mencarikan teman yang baik buat anak-anak didiknya atau anak-anak kandungnya. Itu karena kamu adalah seperti apa sahabatmu, itu akan sangat berpengaruh. Jadi kalau kita belum bisa mengajak diskusi ke anak-anak, maka carikanlah teman diskusi yang baik buat anak-anak. Kan beda tuh ceritanya kalau teman-teman seumuran gitu ya, lebih enak. Apalagi kan emang usia remaja itu ada istilahnya itu konformitas ya, remaja itu gak berdaya sama pengaruh teman-teman sebayanya. Nah disinilah peran orang tua harus ngontrol siapa temannya, sama siapa diskusinya, gitu kan kata Rasul juga ya. Kalau bergaul dengan penjual minyak tanah maka akan terbawa tercium wanginya. Tapi kalau bergaulnya sama parfum, maka dia akan terbawa harumnya. Gitu. Ini pentingnya circle lah kalau zaman kalian mah ya namanya. Pentingnya circle. Kalau circle-nya positif, insya Allah terbawa juga positifnya. Kalau circle-nya punya pandangan yang positif terhadap globalisasi, pasti akan terbawa juga pandangan positif tentang globalisasi. Gitu. Mulai ambis tuh nyari kampus yang bagus, beasiswa yang bagus, ambis nyari beasiswa LPDP di luar negeri, ambis gimana caranya memperbaiki bahasa Inggris lewat IELTS kayak gitu, kan itu yang bagus. Jadi intinya pintar-pintar mencari teman, memilih teman. Benar ibu. Gitu. Kita kan juga dengan mencari teman tuh, apalagi kalau positif kan bisa nyebar ke kita juga. Misal juga yang kita ya tadi malas atau nggak mau memulai, tapi karena lingkungan di kitanya positif, kita bisa memulai. Wah teman-teman saya aja mau berusaha gitu. Masa kitanya enggak, itu akan terbawa juga. Tapi beda lagi kalau misalnya teman kita tuh negatif ya bu. Iya. Positive vibes itu penting ya, makanya itu tugas orang tua juga buat remaja itu seperti itu, cariin teman yang baik. Kalau temannya baik insya Allah kebawa baik. Kalau dari ibu sendiri apa sih tantangannya buat menghadapi isu ini di lingkungan sekolah?
di lingkungan sekolah Iya, di yang lingkungan ibu sekolah. temuin gitu, yang mungkin bisa ibu share. Jadi intinya di sini juga sebagai pendidik gitu Iya. ya, artinya kita nggak bisa menafikan bahwa globalisasi ini keniscayaan. Artinya kita nggak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menyiapkan Melewati. payung supaya siap menghadapi globalisasi ini. Jadi tantangannya yang pertama adalah kita harus lebih mengedukasi anak remaja, tapi dengan cara yang Baik, baik dan cara yang lebih halus, ya. diterima sama mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai pendidik juga harus menyiapkan putra-putri, siswa-siswi itu untuk siap ngadepin globalisasi, mental yang lebih kuat dalam bersaing, kemudian life skill, kemampuan dirinya yang lebih bagus untuk bisa bersaing di globalisasi. Kemudian juga ya kemampuan akademik juga. Bayangkan kita itu orang luar negeri itu ke negara kita itu banyak yang bebas visa kan ya. Nah berarti kita itu bukan hanya bersaing dengan robot, tapi juga anak-anak remaja ini tuh nanti akan bersaing dengan SDM dari luar negeri. Artinya memang tantangannya itu harus lebih life skillnya, kemampuan dirinya harus lebih ditingkatkan, harus lebih terus di-upgrade. Apalagi sekarang udah ada AI kan Bu, itu Nah. robot-robot sampai ada manusia yang mirip banget padahal ciptaan AI. Nah itu kita, tapi ya Allah sudah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik mungkin ya. Ya kalau kitanya berkualitas, kita tidak akan pernah dikalahkan oleh robot. Karena kalau robot itu tidak punya hati, manusia itu punya hati, itu nilai jual kita. Itu. Hati dan akal itu modal jual untuk bisa bersaing di dunia global. Iya benar Ibu. Terus juga, tapi kan aku pernah lihat nih, tapi robot-robot itu kayak lebih pinter tuh Bu. Terus juga lebih nyata tampangnya tuh seperti manusia, jadi tuh ada juga orang yang bisa bedain gitu tuh Bu. Iya. Kalau kualitas kitanya pas-pasan bisa jadi kita kalah oleh robot. Tapi kalau kualitas diri kitanya punya value yang lebih, maka robot itu kalah dibanding kita. Kita bisa menyimpan memori itu bertahun-tahun bahkan sampai yang detail. Robot. Diatur aja Hilang. sistemnya error, lupa. Nah itu. Jadi kita harus yakin bahwa Allah sudah menciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah menciptakan manusia itu dalam bentuk paling sempurna. Tidak ada yang melebihi ciptaan Allah. Toh robot ciptaan manusia kan? Iya, ciptaan Manusia ciptaan ciptaan siapa? Allah. Nah, itu. Jadi yakin kalau kalian berkualitas, punya value, insya Allah bisa lebih mulia, lebih berharga dari robot yang bikinan AI gitu ya. AI itu sistemnya cuma ngebantu, kita nggak boleh diperdaya oleh AI. AI itu sistemnya ngebantu kita. Kita jangan diperalat oleh AI, tapi kita AI yang yang kita. diperalat sama kita. Oke, mudah-mudahan sih di sini adik-adik teman-teman bisa lebih pintar lagi menghadapi globalisasi. Amin. Lebih punya filter lagi mana yang baik dari budaya Mana yang Korea, buruk, mana yang enggak. Kan kalau zaman sekarang mah K-pop ya, Iya. yang K-pop. ramenya ya. Iya Bu, masuk dunia K-pop Ibu, terus juga pakaian-pakaian juga mengikuti gaya Nggak sesuai Korea. Iya itu anak SD juga sudah Iya. kayak Wah Korea iya Ibu, gitu ya. bener Bu. Nggak apa-apa sih sebenarnya, Korea tuh bagus. Dia tuh punya daya. Korea itu sedikit cerita ya. Iya Ibu. Iya. Karena kan K-pop itu arusnya sangat masuk ya ke Indonesia. Bukan hanya ke Indonesia, ke Amerika, ke Inggris juga sama gitu tuh. Sudah mendunia sekali ya. Mendunia, dan hebatnya mereka mengenalkan budaya, mengenalkan semua itu lewat lagu. Ya, oke. Kita bisa melihat sisi positif dari Korea itu, gigih mereka tuh. Benar-benar, nah ini yang harus ditiru ya, benar-benar mereka serius memperbaiki negaranya. Padahal negara Korea itu merdekanya jauh lebih duluan Indonesia, tapi dia sekarang jauh melampaui Indonesia. Tinggi banget jadinya. Karena ambisnya itu, semangatnya itu yang luar biasa. Bagaimana Korea itu terus mengejar leadingnya itu Jepang. Nah itu yang mereka lakukan. Hanya sama di Korea juga sedang krisis moral di sana itu, namanya miras itu sudah terlalu biasa, makanya Dinormalisasikan. itu yang harus diantisipasi. Yang kemudian bagaimana di sana juga pergaulan bebasnya sangat
menakutkan, itu juga jadi masalah di negara mereka. Jadi kita nggak boleh niru sisi itunya. Kalau niru sisi semangatnya sih bagus ya, bagus, semangat luar biasa, perfect lah. Mereka kalau mau tampil mau apa kan benar-benar menyiapkan secara detail, make upnya gimana, wardrobe-nya gimana, tariknya gimana, ya kan, Ya, keren kan? jarang sekali mereka tuh kayak mengecewakan. Jadi kita kan Itu harus ditiru, semangatnya, performance-nya harus ditiru. Tapi aspek-aspek lainnya jangan. Toh faktanya karena ruhnya yang kosong, di Korea Selatan itu termasuk negara dengan angka bunuh diri yang tertinggi juga di Asia. Nah, kita bersyukur, kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang timur, kita masih yakin bahwa ada peran doa, ada peran Allah dalam kehidupan kita. Ini yang perlu ditekankan juga pada remaja. Gitu. Kalau enggak ya nanti gagal dikit bunuh diri. Iya. Mental health. Dikit-dikit butuh healing, dikit-dikit mental illness. Enggak, kita punya Allah, kita punya doa yang bisa menguatkan kita. Karena memang kekurangan negara-negara yang sibuk itu mereka lupa ada peran Tuhan dalam hidup mereka. Makanya kan kalau di Jepang, di Korea itu ada khusus hutan bunuh diri. Bahkan di Jepang aja itu ada buku yang 18 tahun ke atas ya, itu cara-cara bunuh diri yang tidak sakit dan sebagainya. Bersyukur kita mah di Indonesia. Ada ibu kayak gitu buku? Ada, sok geramain ke Jepang. Di sana ada suicide forest. Di sana buku-buku, kalau ke toko bukunya itu di pojok-pojok itu ada cara-cara bunuh diri. Tapi itu legal. Legal. Dan itu beneran ada yang wafat juga itu mengikuti caranya. Iya, kalau di Jepang itu nggak aneh. Karena mereka kalau gagal sama dengan harakiri kan. Nah itu kalau tanpa filter, maka remaja-remaja itu akan mulai. Makanya nauzubillah min dzalik ya, efek negatifnya itu terasa gitu. Oke. Kalau dari tantangan ibu sebagai kalau menurut pandangan ibu sebagai seorang ibu dan guru, apa saja sih kira-kira yang dihadapi oleh remaja saat ini? Tantangannya yang dihadapi remaja saat ini sebagai pandangan sebagai ibu maupun guru di sekolah. Pandangan itu tadi ya kata ibu, globalisasi ini, tantangannya ini berarti kita harus punya value yang lebih, harus punya nilai yang lebih gitu, sehingga kita tidak tergilas oleh zaman, tidak tergilas oleh arus globalisasi. Itu tantangannya, karena ini tuh baru awal dari globalisasi. Ke depan kan akan banyak lagi yang muncul arus lain yang muncul sebagai ekses dari globalisasi. Gitu. Artinya upgrade diri terus gitu. Tapi misalnya kita sudah mempersiapkan untuk globalisasi ke depannya, apakah itu cukup atau kurang untuk misalnya menghadapi perubahan-perubahan lain, ataukah kita harus mempersiapkan diri sebelum perubahan itu terjadi? Ya kita harus mempersiapkan diri dong. Kita kan sudah bisa memprediksi nih, globalisasi ini akan berpengaruh terhadap pasar bebas kah, kemudian kebebasan visa kah, dan sebagainya gitu kan. Artinya kita harus mulai mempersiapkan diri dari sekarang. Itu tadi ibu bilang value-nya dinaikkan. Nih di Indonesia ini kemampuan literasinya itu kan masih sangat rendah. Nah itu ditingkatkan. Kemudian kemampuan bahasa asingnya sangat rendah, itu ditingkatkan. Insya Allah dengan dengan antisipasi yang lebih cepat, dengan persiapan yang lebih bagus, kita tidak akan tergilas. Kita siap dengan arus globalisasi. Jangankan kita loh, di negara-negara seperti di Mesir, di Arab dan sekalipun, itu mereka punya visi dan misi yang khusus menghadapi globalisasi. Karena kalau nggak gitu ya kita kalah loh. Akan ketinggalan dengan negara-negara lain. Nah, kita orang lain sudah berlari, kita masih berjalan, kita akan jauh kalah dibanding dengan remaja-remaja yang lain. Ini yang mungkin sedang digodok juga oleh pemerintah. Iya ya Bu, jadi dampak globalisasi sama perubahan sosial itu sangat luar biasa ya Bu. Ada positif, negatif, terus juga banyak macam-macam ya. Terus juga udah sharing pengalaman juga, dan tantangan dan untuk menghadapi juga.
Ya intinya semua itu akan bisa terlewati kalau kita sadar kelebihan dan kekurangannya, tantangannya dari arus globalisasi itu sendiri. Gitu. Jadi kita tidak kaget dengan arus itu, kita punya persiapan. Jadi kita nggak jadi generasi yang terkalahkan oleh arus globalisasi. Oke, jadi kesimpulannya itu tentang arus globalisasi, perubahan globalisasi itu ada dampak positif dan negatif. Lebih banyak ke dampak positif apa negatif ya kira-kira. Nah, untuk kedepannya, untuk mengikuti perubahan zaman, kita tuh harus benar-benar ngikutin, bukan ngikutin ya, apa bahasanya? Harus menaikkan value buat perubahan, iya, mempersiapkan ke depannya. Jadi biar kita tuh nggak kaget pas, oh kok tiba-tiba udah kayak gini ya zamannya. Jadi tuh kita harus udah tahu nih, Mau karena tidak mau kita harus mengikuti alur globalisasi ini. betul. Nah, udah. Oke, segini saja podcast kali sosial tabula kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Bu Evelita, senang sekali bisa berdiskusi dengan Ibu. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah menonton ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan ikuti kami di media sosial untuk episode selanjutnya. Dan sampai jumpa. Dadah.